Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soliha dari Sistem Informasi Konsentrasi Computerized Counting. Di sini saya akan menjelaskan tentang booting sistem informasi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian booting adalah suatu proses mengembalikan keadaan komputer pada keadaan semula atau awal. Yang kedua, booting biasanya dilakukan jika komputer mengalami gangguan koneksi antara sistem operasi dengan perangkat lainnya. Terus booting bisa juga terjadi akibat software yang mengalami crash atau ada pengaturan ulang dari sistem. Jadi kita melakukan booting itu ketika komputer kita mengalami gangguan, bisa gangguan koneksi atau gangguan software lainnya. Selanjutnya jenis-jenis booting. Yang pertama ada cold boot, yaitu boot yang dilakukan pada saat komputer pertama kali dihidupkan dari keadaan mati. Jadi komputernya mati, terus kita melakukan cold boot dulu. Yang kedua ada warm boot. Boot yang dilakukan saat komputer sudah hidup kemudian dimatikan sejenak dan dihidupkan kembali. Jadi kita melakukan warm boot itu komputernya sudah nyala, lalu kita matikan lagi dan kita hidupkan lagi. Warm boot biasanya dilakukan saat terjadi crash pada software atau terjadi pengaturan ulang pada sistem. Jadi kita melakukan warm boot ini kalau komputer kita itu mengalami gangguan software yang terjadi pada pengaturan ulang pada sistem. Selanjutnya ada macam-macam warm boot. Yang pertama ada soft boot, yaitu boot yang dikendalikan melalui sistem atau restart. Yang kedua ada hard boot, yaitu boot yang dilakukan dengan cara dipaksa atau reset button. Jadi komputer kita sudah nyala, terus kita paksa mati. Yang ketiga ada reboot. Reboot dilakukan karena beberapa hal seperti sistem tidak bereaksi dalam waktu lama atau terjadi perubahan setting dari sistem. Jadi reboot itu dilakukan karena beberapa hal seperti sistem tidak bereaksi, jadi sistemnya itu nge-hang atau nggak jalan. Selanjutnya ada urutan proses booting. Setelah dinyalakan atau diaktifkan, semua register prosesor disetting kosong dan prosesor di reset. Jadi sebelum kita ngebooting, kita harus mereset komputer terlebih dahulu. Kita harus menghapus data-datanya. Terus address 0 kali F4 di-load pada segmen kode atau kode segmen, dan instruksi yang terdapat pada alamat 0 kali F4 tersebut dijalankan. Terus ada saat terjadi proses booting, secara umum program BIOS atau sebuah software dasar dipanggil. Selanjutnya ini ada BIOS. BIOS melakukan cek terhadap semua error dalam memori, device yang ada pada komputer seperti port serial dan lainnya. Proses ini disebut dengan POS atau Power on Self Test. Selanjutnya, setelah pengecekan selesai, BIOS akan mencari sistem operasi, memuatnya di memori dan mengeksekusikannya. Dengan mengubah boot priority BIOS dapat menentukan agar pencarian sistem operasi ke dalam floppy disk, hard disk, CD-ROM, USB, dan lain-lain dengan urutan yang diinginkan. Selanjutnya ada proses booting. Saat booting BIOS tidak memuat sistem operasi secara lengkap, tetapi hanya memuat satu bagian dari kode yang ada pada first sector atau boot sector dalam media disk yang telah ditentukan. Terus bootstrap leader adalah fragmen kode yang harus berada pada boot sector.
BIOS akan memuat bootstrap leader ke dalam memori diawali pada alamat 0x7C00. Kemudian menjalankan bootstrap leader. Selanjutnya, bootstrap leader memuat sistem operasi dan melakukan setting yang diperlukan agar sistem operasi dapat berjalan. Selanjutnya ada gagalnya booting. Gagalnya booting terjadi karena tidak menemukan file IOSYS dan MSDOS SYS. Muncul pesan non system disk or disk error atau replace and strike any key when ready atau disk boot failure. Insert system disk and press enter. Selanjutnya, gagalnya booting juga terjadi karena tidak menemukan file command.com. Muncul pesan yaitu bad or missing command interpreter. Ini ada cara mengatasi kegagalan booting. Yang pertama, siapkan disket atau CD bootable pada drive-nya. Yang kedua, aturlah bootstrap leader pada BIOS sesuai media yang digunakan. Simpan setting tersebut, kemudian booting. Selanjutnya, tunggu sampai tampil prompt DOS yaitu A.2 kurang lebih. Selanjutnya, setelah tampil from DOS, ketik perintah A.2 kurang lebih fdisk mbr. Kemudian ketik perintah A.2 lebih dari sjs set.2. Selanjutnya, tunggu sampai proses selesai dan jika berhasil akan tampil pesan system transferred. Yang terakhir, lakukanlah booting ulang komputer dan ubahlah kembali bootstrap leader BIOS ke harddisk. Jadi kita lakukan booting ulang untuk mengatasi kegagalan yang pertama. Selanjutnya, inisialisasi BIOS Linux. Yang pertama, mendeteksi peripheral. Yang kedua, memilih perangkat boot atau bootstrap leader. Yang terakhir, sektor pertama dari perangkat boot dibaca dan dieksekusi. Yang terakhir ada komponen boot leader Linux. Yang pertama ada boot leader. Langkah 1 yaitu kecil, tersimpan di MBR atau boot sektor. Langkah 2 diambil dari boot partition. Selanjutnya ada spesifikasi minimum untuk Linux. Ada label, lokasi kernel, sistem file root SO, dan lokasi inisial RAM disk atau ini.trd. Yang terakhir ada spesifikasi minimum untuk SO lain, ada boot device dan label. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.